Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami peserta Laser CPNS Kemenkumham Angkatan 45 kelompok 1. Saya Kadek Surya Wijaya, nomor absen 5, dan rekan saya IGD Indra Wahyu Diatmika absen 6 akan membawakan materi yaitu terkait dengan etika publik. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian etika. Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah, yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Yang kedua yaitu pengertian kode etik. Kode etik adalah aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus yang sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertentu. Yang selanjutnya adalah kode etik aparatur sipil negara. Berdasarkan Undang-Undang ASN, terdapat 12 kode etik aparatur sipil negara, yaitu diantaranya yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam yaitu menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh yaitu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan suatu tujuan atau tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai aparatur sipil negara. Baik, adapun materi yang selanjutnya adalah nilai-nilai dasar etika publik. Dalam Undang-Undang ASN terdapat 14 butir dari nilai-nilai dasar etika publik, yaitu yang pertama adalah memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Yang kedua yaitu setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga yaitu menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang keempat adalah membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Baik, selanjutnya yang keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang kedelapan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kesembilan, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang kesepuluh, mengutamakan kepemimpinan yang berkualitas tinggi. Yang ke-11, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang ke-12, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang ke-13, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Yang ke-14, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Definisi dan lingkup etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah suatu perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab
dalam pelayanan publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yaitu yang pertama adalah pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif, etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika menjembatani antara norma, moral, dan tindakan faktual. Yang selanjutnya adalah dimensi etika publik. Dalam dimensi etika publik terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dan dimensi tindakan integritas publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Membangun integritas publik, pejabat dan politisi harus disertai perbaikan sistem akuntabilitas dan transparansi yang didukung modalitas etika publik, yaitu bagaimana bisa bertindak baik atau berperilaku sesuai standar etika, cara bagaimana etika bisa berfungsi atau bekerja, struktur seperti apa yang mampu mengorganisir tindakan agar sesuai dengan etika, infrastruktur semacam apa yang dibutuhkan agar etika publik berfungsi. Yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik dalam arti sempit yakni tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Sementara dalam arti luas yaitu tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan, dan kewajiban guna memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesederhanaan hidup. Integritas publik dimaksudkan yaitu kualitas dari pejabat publik yang sesuai dengan nilai, standar, atau aturan moral yang dapat diterima oleh masyarakat. Terdapat unsur-unsur modalitas dalam etika publik, yakni akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas berarti pemerintah harus mempertanggungjawabkan secara moral, hukum, dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakan yang dilakukan kepada masyarakat. Yang kedua, transparansi berarti organisasi pemerintah bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberikan informasi yang relevan atau terbuka atau laporan terbuka terhadap pihak luar atau organisasi mandiri, baik legislator, auditor publik, dan selanjutnya dipublikasikan. Yang ketiga yaitu netralitas yang dipahami sebagai ketidakberpihakan organisasi pemerintah terhadap pihak-pihak tertentu. Baik, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Igede Indra Wahyu Diatmika dengan nomor induk pegawai 2003 14 20 20 12 1004 dengan nomor absen 6. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya terkait tuntutan etika publik dan kompetensi, di mana pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknik dan leadership, namun juga membutuhkan kompetensi etika. Tanpa adanya kompetensi etika, pejabat publik cenderung tidak peka, tidak peduli, dan cenderung bersikap diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah, di mana etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai dari sebuah kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan yang dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. Profesionalitas itu sendiri merupakan sebuah persyaratan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi seorang pejabat publik, di mana suatu tugas atau pekerjaan harus dikerjakan oleh pejabat publik yang memiliki bidangnya masing-masing sesuai dengan keahliannya. Yang selanjutnya ada perilaku dari pejabat publik, di mana saat ini
perlu adanya perubahan mindset dari seluruh pejabat publik. Perubahan mindset yang juga harus dilakukan adalah perubahan dari sistem manajemen, di mana yang mencakup sebuah kelembagaan, ketatalaksanaan, budaya kerja, di mana untuk mendukung terwujudnya suatu good government. Dalam reformasi birokrasi, ada 8 area perubahan yang harus dilakukan oleh seluruh kementerian lembaga, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Indonesia, yakni yang pertama ada manajemen perubahan, yang kedua ada penataan peraturan perundang-undangan, yang ketiga penataan dan penguatan organisasi, yang keempat penataan tata laksana, yang kelima penataan sistem manajemen SDM, yang keenam penguatan akuntabilitas, yang ketujuh ada penguatan pengawasan, dan yang kedelapan ada peningkatan pelayanan publik. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Pentingnya etika dalam urusan publik. Penyusunan kode etik di mana diharapkan supaya pegawai pemerintah memiliki sebuah kewaspadaan profesional dan spiritual serta dapat memahami berbagai patokan sikap mental dalam berperilaku dan bertindak. Dengan ditaatinya kode etik yang berlaku bagi aparatur sipil negara secara umum, diharapkan bahwa para pejabat publik nantinya dapat menjalankan tugas-tugasnya seraya berperilaku sebagai pendukung nilai-nilai moral dan sekaligus pelaksana nilai-nilai etika dalam tindakan-tindakan nyata. Dengan rumusan kode etik yang baik dan diikuti sebagai pedoman bertindak dan berperilaku, diharapkan para pejabat publik akan melihat kedudukan mereka sebagai alat dan bukan sebagai sebuah tujuan. Selanjutnya, penggunaan kekuasaan legitimasi kebijakan, di mana semakin tinggi dan luas kekuasaan seseorang pejabat, maka semakin besar juga implikasi dari penggunaan kekuasaan bagi warga masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, terdapat asas etika publik mensyaratkan agar setiap bentuk kekuasaan pejabat dibatasi dengan norma etika maupun dengan norma hukum, di mana etika publik juga mengharuskan agar setiap kekuasaan dapat dipergunakan dengan tanggung jawab sesuai dengan lingkupnya masing-masing. Baik dari segi moralitas, kekuasaan harus memiliki legitimasi yang kuat, di mana kata legitimasi berasal dari bahasa Latin yaitu lex, yang makna awalnya berarti hukum. Istilah legitimasi itu sendiri bermakna kewenangan atau keabsahan dalam memegang sebuah kekuasaan. Selanjutnya ada konflik kepentingan, di mana konflik kepentingan adalah tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan sebuah organisasi yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian tujuan dari sebuah organisasi tersebut. Adapun pengaruh buruk dari adanya konflik kepentingan itu sendiri, yaitu yang pertama, aji mumpung, di mana memanfaatkan kedudukan politis untuk kepentingan yang sempit dan sistem nepotisme. Yang kedua ada menerima atau memberi suap. Yang ketiga ada menyalahgunakan pengaruh pribadi, di mana memanfaatkan pengaruh untuk kepentingan karir atau bisnis yang sempit. Yang keempat ada pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan diri kita sendiri. Yang kelima ada pemanfaatan informasi rahasia, di mana mengacaukan kedudukan formal dengan keuntungan yang diperoleh secara informal. Yang selanjutnya ada loyalitas ganda, di mana menggunakan sebuah kedudukan dalam pemerintahan untuk menginvestasi hak pribadi. Selanjutnya ada sumber-sumber kode etik ASN. Sumber-sumber kode etik ASN tertuang pada yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959, di mana PP ini terkait sumpah jabatan pegawai negeri sipil dan anggota angkatan perang, di mana PP ini merupakan sumber kode etik yang paling awal yang dirumuskan sejak pemerintah Indonesia memiliki sistem politik dan sistem administrasi sendiri sebagai sebuah negara yang berdaulat. Yang kedua ada
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975, di mana PP ini terkait sumpah janji pegawai negeri sipil. PP ini dirumuskan pada masa pemerintahan di bawah rezim Orde Baru, di mana PP ini meletakkan dasar bagi sumpah atau janji pegawai negeri sipil yang selanjutnya dijadikan sebagai rumusan kode etik secara luas di Indonesia. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, di mana PP ini terkait peraturan disiplin dari pegawai negeri sipil, di mana dalam PP ini diuraikan secara lebih jelas hal-hal yang diharuskan setiap dilarang dilakukan bagi pegawai atau pejabat pemerintah untuk memberi peringatan dan mengajak para pegawai negeri sipil agar melaksanakan prinsip-prinsip etika publik dalam setiap menjalankan tugas-tugasnya. Yang keempat, ada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, di mana PP ini terkait tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil. Selanjutnya yang kelima ada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, di mana PP ini terkait disiplin PNS. Tujuan dari dibuatnya PP ini di mana diharapkan untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip kepemerintahan yang baik atau good government. Dan yang keenam ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana undang-undang ini terkait tentang aparatur sipil negara atau ASN, di mana undang-undang ini merupakan yang paling kuat saat ini, di mana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 memang telah ditegaskan sebagai ketentuan disiplin pegawai negeri. Sistem sanksi yang bisa dibebankan apabila seorang pegawai negeri sipil melanggar hukum, menyalahgunakan wewenang, dan terlibat dalam konflik kepentingan. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur hak-hak pegawai dalam bentuk remunerisasi dengan sistem penilaian kerja yang lebih jelas. Selanjutnya ada implikasi kode etik dalam pelayanan publik, di mana kode etik mencoba merumuskan nilai-nilai etis luhur ke dalam bidang tertentu. Dalam hal ini, pada tugas-tugasnya yaitu seorang pelayan publik. Tentu saja, kode etik sekedar merupakan pedoman bertindak yang sifatnya eksplisit, di mana paham idealisme etik mengatakan bahwa dasarnya setiap manusia adalah baik dan suka melakukan hal-hal yang baik. Apabila ada orang-orang yang menyimpang dari kebaikan, itu semata-mata karena dia tidak tahu norma atau bertindak dengan baik atau tidak tahu cara-cara bertindak yang menuju ke arah kebaikan. Hal yang perlu diperlakukan adalah suatu peringatan dan sentuhan nurani yang terus-menerus untuk mengunggah kesadaran moral dan melestarikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dan interaksi antar individu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Terima kasih.